Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah agama Islam. Materi yang kita bahas insya Allah tentang pengantar ekonomi Islam. Ya, di buku seperti biasa sudah saya tulis di jilid 2 halaman 166, silakan boleh dibuka, dibaca-baca lagi supaya lebih materinya bisa lebih mendalam ya. Baik, mari kita simak pembahasan mengenai skema materi pengantar ekonomi Islam ini. Nah, baik, ini Al-Quran sebagaimana kita tahu bahwa di dalamnya berisi informasi berbagai aturan-aturan hidup manusia di dunia. Jadi kalau kita masih beranggapan bahwa Al-Quran ini hanya berisi aturan-aturan ibadah mahdhus saja, ya seperti sholat, zakat, puasa, haji, tentunya anggapan itu harus diperbaiki, gitu, harus dikoreksi. Karena Al-Quran berisi semua aturan untuk manusia selama hidup di dunia ini, di bumi ini. Dalamnya ada aturan berumah tangga, aturan bermasyarakat, aturan bernegara, termasuk aturan yang hubungan dengan ekonomi. Itu ada dalam Al-Quran. Hanya kadang-kadang kita tidak mengetahui secara rinci seperti itu, karena kadang-kadang kita baca Quran karena tidak terlalu tahu artinya, ya baca sih baca. Seperti yang saya sampaikan di awal pembahasan mengenai Al-Quran, pada saat kita membaca Al-Quran, ya dapat pahalanya, pahala membaca Al-Quran. Tapi kita tidak mendapat hidayah karena kita tidak mengetahui artinya. Hidayah itu adalah petunjuk atau isi dari apa yang kita baca. Nah, termasuk di dalamnya itu ada aturan-aturan tentang berekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan kita bahas ini nanti kita akan mendapatkan hidayah, artinya mendapatkan petunjuk tentang ilmu ekonomi dalam Al-Quran. Gitu ya. Minimal aturan-aturan dasar berekonomi lah dalam Islam, dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, ekonomi, kita tahu ekonomi itu istilah dari ilmu umum. Kalau saya katakan ilmu umum, ya, ekonomi itu kan berasal dari ekos dan nomos. Orang ekonomi ini pasti nanti tahu ya, belajar ekonomi. Ilmu kerumah tanggaan. Nah, kalau Islam, ekonomi ini diambil dari istilah iktisad. Ya, yang digunakan adalah istilah iktisad. Jadi ekonomi itu sudah dipakai istilahnya oleh Nabi di 14 abad yang lalu, yaitu dengan kata iktisad. Ini mengambil dari bahasa Al-Quran. Nanti dalam surah Al-Maidah ada, surah Fatir ada. Minhum ummatum muqtasid. Minhum ummatum muqtasid. Nah, muqtasid itu asal kata iktisad. Dan di antara mereka ada yang mengambil jalan pertengahan. Gitu. Jadi iktisad itu artinya jalan pertengahan. Nah, dalam ilmu ekonomi umum, iktisad itu bermakna atau semakna dengan equilibrium. Equilibrium itu artinya bahwa ekonomi dalam kondisi yang mapan. Ya, mapan itu stabil, tidak ada masalah, tidak ada
krisis, itu equilibrium. Itulah iktisad, ya, pertengahan. Nah, makna yang lebih mendalam dari iktisad itu, nih, iktisad diambil untuk menunjukkan sikap pertengahan tadi, ya. Sikap pertengahan dalam hal apa? Dunia dan akhirat. Jadi ekonomi dalam Islam harus memperhatikan dunia dan akhirat. Kalau misalkan kita ini anggapan kita kan kalau ekonomi itu kan hubungannya dengan dunia aja. Nah, di dalam ekonomi Islam tidak begitu. Memang ekonomi itu dilakukan di dunia, tapi sebetulnya ada hubungannya dengan akhirat. Kalau ekonomi kita lakukan di dunia dengan memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditentukan oleh Nabi, maka akhiratnya pasti akan selamat. Atau sebaliknya, kalau aktivitas ekonominya tidak memperhatikan aturan-aturan Allah, tidak memperhatikan contoh yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka pasti aktivitas ekonomi di dunia akan menyengsarakan akhirat. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan untuk kehidupan akhirat. Nah, pertengahan dalam hal tidak lebih dan tidak kurang. Jadi seorang muslim dalam berekonomi tidak terlalu berlebihan atau juga tidak terlalu kekurangan. Karena dalam Islam terlalu berlebih juga tidak baik. Bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang kelebihan harta, kelebihan dalam hal ekonomi itu membuat kita lupa diri. Ya. Untuk yang seharusnya adalah pada saat kita diberikan lebih oleh Allah, maka tugas kita adalah berbagi kepada sesama, berbagi kepada yang lain. Dan sebaliknya pada saat kita diberikan kondisi yang kurang, maka kewajibannya apa? Kewajibannya adalah berusaha, berikhtiar. Jangan berpangku tangan kepada orang lain, itu juga tidak baik. Karena banyak orang yang kekurangan, kemudian terlalu berpangku tangan kepada yang lain, sangat dekat kepada kekafiran. Kata Rasul, kadal fakru ayyakunal kufron. Bahwa kefakiran atau kekurangan harta, kalau tidak disikapi dengan baik, maka akan lebih dekat kepada membawa orang kepada kekafiran. Nauzubillah, ya. Kan banyak juga kejadian sekarang. Karena dengan alasan butuh pekerjaan, karena kondisi ekonomi yang kepepet, maka diiming-imingi sebuah pekerjaan, asal berani meninggalkan keyakinan yang benar Islam, ya akhirnya dia keluar dari Islam. Atau nggak apa-apa, agamanya tetap Islam, tapi kewajiban-kewajiban seperti beribadahnya dibatasi. Itu kan dengan aturan-aturan dia tidak boleh sholat Jumat karena mengganggu jam kerja dan sebagainya. Itu kadang-kadang lebih dipilih daripada dia keluar dari pekerjaannya. Tapi banyak juga alhamdulillah yang tetap mempertahankan akidah dan keyakinannya. Dia berani menentang aturan-aturan yang mengganggu waktu-waktu ibadahnya, mengganggu ajaran-ajaran Islamnya. Banyak yang begitu alhamdulillah. Dan dengan keteguhannya itu Allah akan berikan jalan lain yang lebih tepat, lebih baik dan tidak mengganggu aktivitas ibadahnya. Itu itulah ya. Iktisad dalam hal tidak lebih dan tidak kurang. Juga iktisad atau pertengahan antara pribadi dan masyarakat.
seorang muslim dalam hal berekonomi jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi harus lihat masyarakat. Maka dalam Islam nanti ada konsep infak, ada konsep zakat, itu tentunya dalam hal memperhatikan kepentingan masyarakat. Hubungannya tadi kalau lebih maka harus berbagi dengan infak zakat. Kalau kurang terus berusaha berikhtiar. Hubungannya dengan pribadi dan masyarakat sama. Gitu. Dan secara kedudukan manusia tentunya Islam mengakui bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi harus bergandengan tangan dengan masyarakat di sekitar. Itulah pertengahan dalam hal pribadi dan masyarakat. Nah tentunya kalau sudah berada dalam posisi atau tingkat iktisad, keadaan yang berimbang, bersikap pertengahan, maka akan tercapai keadilan, juga kemerataan dan berlari pada kesejahteraan. Nah inilah yang dituju ya, yang dituju dari iktisad atau ekonomi, gitu ya kan, mencapai kesejahteraan pada akhirnya. Tuh. Nah berikutnya kita lihat dalam Al-Quran itu ada tadi dasar-dasar ekonomi dalam dasar-dasar ekonomi dalam Al-Quran ada tuh. Nah, saya sampaikan beberapa contoh. Ada 2 contoh saya sampaikan di sini. Yang pertama bahwa Al-Quran menjelaskan tentang aktivitas ekonomi secara langsung. Aturan-aturannya dijelaskan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama aturan timbangan. Dengan indah Al-Quran menyampaikan aturan atau batasan-batasan kita dalam menimbang atau menakar. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah sampaikan, wailul lil mutaffifin allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang al-mutaffifin. Ya. Celaka orang yang al-mutaffifin. Apa itu al-mutaffifin? Allah jelaskan kemudian di ayat berikutnya, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu yang pertama kata Allah al-mutaffifin itu orang yang apabila membeli suatu barang maka takarannya ingin dilebihkan. Nah ini ya. Ini kan kadang-kadang kecenderungan kita kalau membeli kan begitu. Mang beli duku ya sekilo. Sudah ditakar sekilo. Tambahin dong bang. Nah itu ya. Itu hati-hati ya. Bisa termasuk golongan al-mutaffifin. Jadi kalau kita membeli maka takarannya ingin dilebihkan. Ya kalau membeli ya udah sekilo ya sekilo udah. Lihat timbangannya udah sekilo, udah selesai gitu ya. Nah, hati-hati kalau kita selalu ingin nambah-nambah, ya hati-hati jangan sampai kita masuk kategori al-mutaffifin. Itu yang pertama. Tuh. Yang kedua, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila menjual atau menakar barang untuk orang lain, maka keinginannya mengurangi. Gitu. Nah, kalau kita sebagai penjual dan menakar untuk pembeli, kadang-kadang ingin mengurangi timbangannya. Nah, ini al-mutaffifin. Jadi kalau jadi penjual, udah jangan ngutak-ngatik timbangan. Jangan ngutak-ngatik timbangan. Kalau sekilo ya udah sekilo. Apalagi timbangannya dicurangi, gitu. Diutak-atik lah begitu ya. Nah, itu kata Allah itulah orang-orang al-mutaffifin.
Dua ciri orang al-mutaffifin. Nah, kalau jadi pembeli udah, kalau beli sekilo ya sekilo. Kalau nawar boleh. Ingat, kalau nawar boleh. Ini sekilo berapa harganya? 15.000. Nawar boleh. Udahlah 12.000 boleh. Tapi kalau meminta menambah takaran, nah itu yang nggak boleh. Sama pembeli penjual juga begitu. Penjual kalau menaikkan harga boleh, ya. Tapi kalau mengutak-atik di timbangan itu yang tidak boleh. Nah, ini hati-hati ya. Bedanya bermain di harga dengan mempermainkan takaran itu sangat berbeda. Kalau harga itu bisa tawar-menawar. Kalau takaran tidak bisa dicurangi atau dipermainkan. Lebih baik kita main di harga, takaran tetap dipertahankan ke otentikannya, ya, ke akuratannya. Gitu. Itu jaga supaya kita tidak termasuk orang mutaffifin. Kata Allah berikutnya ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ingatlah nanti mereka itu akan masuk ke dalam fase kebangkitan. Nah, kita tahu ada fase kebangkitan. Disitulah akan dibuka semuanya. Ini loh yang curang. Ini loh yang selalu minta lebih pada saat menakar dan sebagainya. Ya, hati-hati. Al-mutaffifin. Nah, yang kedua, yang diungkap dalam Al-Quran, dalam hal aktivitas ekonomi tentang riba. Al-Quran sangat menaruh perhatian terhadap riba ini. Dalam Al-Baqarah 275, 276, 278, 279 itu Allah sangat mewanti-wanti seseorang yang beriman itu untuk tidak masuk ke dalam praktek riba. Ya. Allah buka tuh praktek Allah buka ayatnya dengan allazina yaquluna riba 275. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Gitu. Bahwa orang-orang yang selalu makan riba itu mereka tidak bisa berdiri kecuali berdiri seperti orang-orang yang kemasukan setan. Nah, maksud kemasukan setan di sini adalah orang yang makan riba itu dirinya tidak pernah puas terhadap harta. Terus aja begitu dia berhubungan dengan riba, terus aja begitu, baik yang meminjamkan ataupun yang meminjam. Orang yang meminjamkan, misalnya dia minjamkan 100.000, nanti seminggu tambah ya 10.000, jadi 110.000 ya. Itu akan terus ketagihan. Nih, enak ya meminjamkan, nanti seminggu kemudian nambah 10.000, begitu seterusnya. Nah, orang yang minjam pun juga begitu. Ketagihan, gampang ya pinjamnya, asal nanti kembalilah 110.000, gampang, begitu. Kata Allah, kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang kemasukan setan. Jadi tidak puas-puasnya gitu. Maka bahkan semakin menjadi. Nah, terus mereka cari-cari alasan. Oh, berarti lebih gampang riba gitu, lebih gampang riba dapat uangnya, lebih gampang riba menambah modal dari riba gitu. Kata Allah, karena mereka menganggap riba sama dengan jual beli. Ya. Jadi sudah menyamakan antara riba dengan jual beli. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ini hati-hati. Jadi sangat beda antara riba dengan jual beli. Nah, ini dibahas terus sampai ayat 279 ya. Dan kemudian nanti ada larangan. Nah, berikutnya ada aktivitas ekonomi
yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang pencatatan transaksi keuangan dan utang piutang. Ini dalam surah Al-Baqarah 280 nanti ya, sampai 282 bahkan 283. Itu tentang transaksi keuangan dan utang piutang. Nah, khusus di 282 ini ayatnya terpanjang dalam Al-Quran. Sampai menghabiskan satu halaman penuh. Nanti silakan dilihat. Ya. Satu halaman penuh itu berisi aturan bertransaksi keuangan secara kredit. Gitu. Allah buka ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Gitu. Hai orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi jual beli secara kredit, secara kredit lebih diutamakan di situ, maka catatlah. Dan hendaklah orang-orang yang mencatat itu mencatatnya dengan adil. Jadi kalau bertransaksi kredit, utang piutang, maka wajib dicatat karena ini adalah perintah Allah. Berbeda dengan tunai. Kalau tunai jual beli tunai apalagi barang pribadi ya udah tanpa dicatat pun barangkali tidak akan menjadi masalah walaupun perlu ada bukti catatan. Nah, kalau transaksinya secara kredit itu kata Allah faktubu maka harus dicatat. Wajib dicatat, perintah. Gitu. Ya. Dan ayat 282 ini berisi tentang itu aturan-aturan, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat bertransaksi secara kredit. Selain ditulis nanti harus diketahui ya apa kesepakatannya oleh kedua belah pihak, baik yang membeli ataupun menjual. Terus nanti ada saksi. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Maka harus disaksikan ya minimal oleh 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 1 orang laki-laki boleh diganti oleh 2 orang perempuan. Nah, ini sangat rinci sekali aturan-aturan transaksi secara kredit. Bahkan di 282-nya Allah sampaikan apabila bertransaksi kredit ini dalam perjalanan dan tidak ada saksi yang bisa dihadirkan di situ, maka farihanum maqbudah, maka harus ada jaminan. Luar biasa. Jadi jaminan itu adalah aturan Allah. Jadi kalau kita bertransaksi secara kredit, utang piutang, maka kata Allah selama tidak ada saksi, tidak bisa menghadirkan saksi, maka harus ada jaminan gitu. Jadi jangan harus ada jaminan, ya berat itu perintah Allah. Nah, silakan ya lihat di 282 dan 283. Gitu ya. Itu aturan-aturan yang rinci disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kita lihat lagi tentang hakikat dan pembagian harta. Nah, itu. Jadi kalau ekonomi ini kan hubungan dengan harta. Nah, kadang-kadang kita salah mengelola harta karena kita salah menganggap tentang harta. Nah, kalau dalam Islam, harta itu betul-betul dijelaskan oleh Allah. Keberadaan harta di manusia itu apa? Yang pertama, harta itu adalah titipan Allah. Ini Al-Hadid. Al-Hadid ayat 7. Kata Allah, anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya, anfiku, infakkanlah, berikanlah kepada yang lain dari harta yang menjadi titipan Allah kepada kalian. Gitu. Jadi Allah sampaikan bahwa harta yang kita miliki itu adalah bukan milik kita, tapi titipan Allah. Kita diberikan amanat
untuk untuk menerimanya. Tapi itu hakikatnya adalah milik Allah. Itu titipan Allah. Maka kalau itu titipan Allah, ya jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan kepada yang lain sesuai dengan perintah Allah. Anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya. Kemudian harta itu adalah ujian kehidupan manusia di dunia. Itu. I'lamu, ini dalam surah Al-Anfal 28, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan keturunanmu adalah cobaan di dunia. Nah, jadi harta dan keturunan anak-anak itu adalah merupakan ujian di dunia ini. Nah, khususnya harta, maka hati-hati dengan harta itu. Pada saat kita tadi diberikan kelebihan oleh Allah tentang harta, maka ya pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah. Apa? Ada infak, ada zakat gitu. Pada saat kurang ya jangan jadi fakir, jangan jadi kafir. Bersabar dan berikhtiar terus. Itulah yang namanya ujian di dunia. Gitu. Dan yang tadi yang lain itu bahwa harta itu ujian, maka gunakan sesuai dengan perintah Allah, yaitu ada konsep infak dan zakat. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah 254, ini adalah konsep infak. Kepada siapa infak itu diberikan? Dan zakat kepada siapa zakat itu diberikan? Kalau infak kepada siapa? Kata Allah, ya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang kepada siapa mereka menginfakkan harta. Kata Allah, harta itu kepada siapa? Lil walidaini. Lil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakin. Jadi harta itu diberikan yang pertama kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua. Nih, jadi pemberian harta berinfak itu yang lebih baik kepada siapa dulu? Kepada orang tua. Bukan kepada orang lain, orang tua kita. Jangan sampai kita memberi harta, berbagi-bagi harta kepada yang lain, orang tua dilupakan. Kan yang paling baik adalah infak kita kepada orang tua. Setelah orang tua tercukupi, ya ada bagiannya untuk orang tua, kepada siapa lagi? Wal akrobi, kepada keluarga terdekat, saudara, kakak, adik, itu kita lihat. Kita punya kelebihan harta, lihat dulu kakak kita seperti apa kehidupannya, adik kita seperti apa. Ya, kalau masih kekurangan, kasih lebih dulu mereka. Ya, jangan sampai kita berlebih harta, kakak kita makan pun susah. Kita kendaraan banyak, kakak kita ya kekurangan harta. Nah, ini hati-hati. Konsep dalam Islam lil akrobin, kepada saudara terdekat, keluarga terdekat. Baru setelah itu lil yatama wal masakin, kepada al yatama, anak-anak yatim, dan masakin, orang-orang yang kekurangan. Gitu. Jangan dibalik. Kita mendahulukan anak yatim dulu, kemudian kita pelihara anak yatim gitu ya. Kemudian kita berbagi kepada yang miskin, tapi orang tua dilupakan. Orang tua hidup serba kekurangan, ya kita abaikan. Kakak adik kita, waduh, susahnya bukan main. Rumah ngontrak, padahal kita rumah banyak, gitu ya. Nyari kontrakan susah karena nggak punya uang, padahal kita uang berlimpah. Jangan sampai begitu. Tapi di rumah kita, anak yatim kita pelihara, berbagi kepada tetangga yang kekurangan. Nah, itu konsepnya salah. Sekali lagi,
berbagi atau pemberian harta, sebagian harta kita, pertama dahulukan orang tua, yang kedua akrobin, saudara terdekat, keluarga terdekat, baru kemudian al-yatama wal masakin. Gitu. Ya, itu konsep pemberian harta menurut surah Al-Baqarah, menurut Allah. Yang kedua mengenai zakat. Siapa hak zakat? Kalau ini ada 8 asnaf nanti dalam surah At-Taubah ya. Itu dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Kalau ini jelas. Al fuqara wal masakin, al fuqara ya fakir, miskin, terus sampai 8 asnaf berikutnya. Baik, yang berikutnya juga ada harta kita hak peminta-minta. Itu. Wa fi amwalikum haqqul lisailina wal mahrum. Dan di dalam harta-harta kalian itu, harta kita semua, itu ada hak peminta-minta dan yang kekurangan. Gitu. Jadi dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Ya, memang ada hak para peminta-minta, tapi harus kita pilah dulu peminta-minta yang mana. Karena jangan sampai kita memberi pada peminta-minta yang salah. Ada orang yang meminta-minta karena pekerjaan, nah itu hati-hati juga. Dan ada nanti sudah ada fatwa ulama yang berkenaan dengan peminta-minta ini. Jelas kalau yang di persimpangan-persimpangan jalan itu sudah mendapat larangan tuh dari MUI ya. Ya kita harus ikuti aja fatwa MUI. Harus berhati-hatilah. Pada dasarnya harus berhati-hati. Jangan sampai kita berniat baik malah jadi salah. Baik, itu dasar-dasar ekonomi dalam Al-Quran ini sebagai sebagian contoh saja. Berikutnya prinsip dasar ekonomi Islam. Ini ya, al-iqtisad ini prinsipnya apa saja? Ini ada 4 prinsip dasar ekonomi Islam. Ini dikemukakan oleh Imam Besar Yusuf Al-Qardawi. Yang pertama bercirikan ketuhanan. Jadi ekonomi Islam ini bercirikan ketuhanan. Maksudnya apa? Bahwa pemilik tunggal sumber daya ekonomi adalah Allah. Nah, ini turunan dari ajaran atau konsep tauhid. Bahwa pemilik tunggal adalah Allah. Nah, sumber daya manusia itu bukan milik manusia, siapapun bukan. Semuanya adalah milik Allah. Maka kalau itu milik Allah, maka semua manusia berhak untuk menikmati, ya, berhak untuk mendapatkan, berhak untuk mencari, berikhtiar dalam hal mendapatkannya. Jadi tidak ada manusia ini diberikan keutamaan, kelebihan atau dispensasi khusus untuk mendapatkan sumber daya ekonomi ini, enggak. Semuanya dalam posisi yang sama. Maka kata Allah, siapa yang berikhtiar bagus, ya Allah akan berikan. I'malu kata Allah, bekerjalah mencari karunia Allah di dunia ini. Gitu. Nah, itulah berciri ketuhanan. Tapi ingat, pada saat mendapatkan karunia dari Allah berupa harta, berupa kekayaan, ingat bahwa itu adalah pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Gitu ya. Yang kedua, bersifat pertengahan. Tadi sudah sedikit disinggung ya tentang iqtisad, pertengahan dunia akhirat, tidak lebih tidak kurang, pribadi masyarakat, itulah pertengahan dalam prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, berlandaskan etika. Kita tahu bahwa ajaran-ajaran Islam selalu
menitik beratkan kepada aturan-aturan. Karena dalam Islam ada perintah dan larangan. Dalam Islam ada halal dan haram. Dalam Islam ada boleh dan tidak boleh. Itu semuanya ada dalam Islam. Termasuk dalam beraktivitas ekonomi. Harus memperhatikan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran. Perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Tadi misalkan dalam menimbang. Larangannya apa? Oh, larangannya curang dalam timbangan. Larangannya ingin berlebih dalam membeli, menakar pembelian barang pembelian kita. Nah, ini larangan Allah. Harus kita perhatikan. Kemudian larangan melakukan riba tadi. Ya, boleh bertransaksi tapi harus jauhi riba. Atau larangan menjual belikan barang-barang yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Misalkan babi haram, maka jual beli daging babi untuk dimakan, dikonsumsi itu haram hukumnya. Gitu. Ya. Khamr, minuman keras, kalau untuk dikonsumsi dimakan, katakanlah ya gitu. Itu jadi haram hukumnya. Kalau diperjualbelikan. Itu ada larangan-larangan itu harus diperhatikan. Itulah berlandaskan etika. Atau perintah-perintah tadi. Kalau bertransaksi secara kredit, ya harus ditulis. Itu perintah. Faktubuhu. Perintahnya ditulis. Kemudian datangkan saksi. Kemudian ada jaminan. Nah, itulah etika-etika yang harus diperhatikan dalam berekonomi Islam. Itu ya, berlandaskan etika. Dan bercirikan ketuhanan. Nah, ini maksudnya bahwa manusia inilah yang menjalankan aktivitas ekonomi. Allah menitipkan bumi ini kepada manusia. Karena manusia dijadikan khalifah. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa khalifah itu? Ya manusia. Nabi Adam awalnya, kemudian keturunannya kepada kita. Jadi bumi ini dititipkan kepada manusia karena sebagai khalifah fil ardi. Bukan kepada malaikat, bukan kepada iblis, bukan kepada jin, bukan kepada benda-benda alam, gunung, lautan, ya, langit, bukan. Tapi bumi ini dititipkan kepada manusia. Maka prinsip dasar ekonomi Islam harus sesuai dengan hal-hal yang sifatnya manusia. Misalnya manusia diberikan akal pikiran, maka gunakanlah akal pikiran untuk mengolah, memberdayakan sumber daya ekonomi yang ada di dunia ini. Manusia diberikan panca indera, tangan, kaki, mata. Semuanya harus digunakan secara terukur dalam hal mengelola dan memberdayakan sumber daya ekonomi. Gitu. Dengan cara-cara yang manusiawi atau dengan cara-cara yang terukur dengan akal logika manusia. Sekali lagi bahwa bumi ini dititipkan kepada manusia sebagai khalifah. Maka tidak benar kalau ada manusia gitu ya yang ingin mengelola, ingin memberdayakan sumber daya ekonomi dengan cara-cara yang bukan atau tidak masuk akal manusia. Dilarang dengan cara-cara ilmu sihir misalkan yang tidak terukur dengan ilmu akal manusia. Meminta bantuan jin misalnya nggak mungkin. Karena ekonomi ini harus berlandaskan akal dan logika manusia dan tidak akan mungkin berhasil
gitu ya. Tapi kalau dengan daya upaya yang dimiliki oleh manusia, ikhtiar, akal pikirannya yang dimiliki oleh manusia, nah itu baru bisa dirasakan kenikmatannya, kemanfaatannya bagi manusia yang lain. Gitu. Itulah bercirikan kemanusiaan. Nah, itu prinsip dasar. Berikutnya saya sampaikan, nih saya tulis juga di buku, ada visi ekonomi Islam. Apa itu visi ekonomi Islam? Yang ini memperbaiki perekonomian dunia yang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan dan mengembalikannya kepada sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama. Jadi memperbaiki tatanan perekonomian dunia. Kenapa harus diperbaiki? Karena memang kondisinya memprihatinkan. Coba apa ciri bahwa ekonomi dunia ini memprihatinkan? Gitu. Nah ini harus tahu nih, terutama ini orang ekonomi ya, bahwa ekonomi dunia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Cirinya ekonomi dunia selalu menghadapi masa krisis. Coba kan, selama hidup saya sudah ada 3 kali masa krisis dunia ini. Setelah hidup saya, sama tuh. Bayangkan, ya, selama 40 tahun itu ekonomi dunia itu mengalami krisis 3 kali. Itu kan dikatakan sering, bukan sebelumnya. Sebelumnya terjadi. Nah ini kan berarti kalau ada krisis berarti ada masalah. Ada hal yang salah di dalam pengelolaan ekonomi dunia. Nah salah satu salah satu istilah yang sering kita dengar pada saat ekonomi ini krisis, tuh akibatnya pada saat krisis ekonomi maka pasti terjadi inflasi. Inflasi itu adalah nilai mata uang yang menurun kan. Itulah inflasi. Pada saat inflasi tinggi pasti krisis ekonomi muncul. Nah, jadi antara inflasi dengan krisis itu ada sebab akibat lah, terjadi sebab akibat. Kausa prima. Nah, tapi kenapa ada inflasi? Nah, ini yang sampai sekarang para ekonom ini belum bisa menghilangkan penyebab inflasi. Karena masyarakat dunia atau ekonomi dunia masih menerapkan sistem ribawi. Selama menerapkan sistem ribawi, pasti ekonomi dunia akan selalu mengalami inflasi dan krisis. Dan itu diakui oleh para ekonom. Ya, ekonom dunia manapun termasuk Indonesia. Jadi inflasi itu tidak bisa dihilangkan. Itu diakui. Tapi bisa dikendalikan. Hanya bisa dikendalikan. Oh, inflasi kita tahun ini berapa persen. Selalu ada tuh inflasi. Supaya jangan terlalu tinggi, kemudian dibuatlah cara-cara trik-trik begitu ya. Tapi tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena masih menerapkan sistem ribawi. Nanti kita coba bahasnya. Nah, oleh karena itu, ekonomi Islam berusaha mengembalikan penyebab dari inflasi dan krisis itu, ya sistem ribawi itu, kepada sistem yang berdasarkan nilai-nilai agama. Maka dari visi ini turunlah misinya. Yang pertama, menghilangkan segala bentuk sistem ribawi, termasuk salah satunya adalah bunga. Jadi bunga itu hanya salah satu dari sistem ribawi yang diterapkan di ekonomi dunia.
ada hal lain lagi gitu ya. Itu diungkap oleh salah seorang direktur bank syariah, ya, Bank BJB Syariah, Riawan Amin, dalam bukunya Satanic Finance. Itu dibuka apa yang disebut sistem ribawi. Saya tulis juga beberapa. Dan salah satu yang paling mengakar adalah bunga. Kenapa bunga ini merusak tatanan perekonomian dunia? Gitu ya. Nah, kadang kita akan, kenapa bunga ini sangat merugikan? Kadang kita tahunya, oh bunga itu memberatkan peminjam misalnya. Ya mungkin juga, ya, itu tidak salah. Oh bunga itu membuat peminjam ini malas, mungkin. Tapi yang paling mendasar, ya, bunga ini menciptakan uang tanpa dasar yang jelas. Ya, coba misalnya begini, kita punya uang 1.000 lah, jangan banyak-banyak, 1.000 simpan di bank. Ya, 1.000 uang kita ini disimpan di laci sebuah bank, simpan di laci. Kata bank, silakan nyimpan di saya kasih bunga 1% per bulan. Jadi kalau 1.000 kali 1%, ya, 10 rupiah kan per bulan. Taruhlah 10 rupiah. Jadi uang kita 1.000 yang ada di laci bank itu, bulan berikutnya menjadi 1.010 rupiah. Betul ya? 1.010 rupiah. Di catatan uang kita ada 1.010 rupiah. Tapi kalau kita lihat di laci bank yang kita simpan itu, kira-kira uangnya ada berapa? 1.000 atau 1.010? Tentunya masih 1.000, ya kan? Masih 1.000. Tapi di catatan sudah 1.010 rupiah. Ini ilustrasi yang sederhana. Jadi di catatan sudah 1.010 rupiah, di laci tetap 1.000. Apa yang terjadi? Ada selisih antara di catatan dengan di hitungan yang real. Seorang ditambahkan atau diciptakan uang 10 rupiah untuk satu orang. Kebayang di bank itu ada yang menyimpan berapa orang? Kali 100 orang, kali 10, kali 1.000 orang, kali 10, kali 1.000.000 orang, kali 10. Berapa uang yang diciptakan dari bunga itu? Belum lagi semiliar di dunia ini. Hanya menabung 1.000 saja dengan bunga 1%. 1 bulan, uang itu akan digandakan secara tidak jelas. Dan berapa selisih antara catatan dengan uang realnya. Inilah yang membuat uang kita ini akan selalu fluktuatif, bahkan akan selalu turun nilai mata uangnya. Nanti satu saat dalam waktu sebulan aja misalnya, uang kita yang 1.000 tadi, ya, uang realnya masih tetap 1.000, tapi di catatan 1.010. Pada saat kita mau ngambil uang itu, bank tetap harus mengembalikan kepada kita uang sebanyak uang yang ada di catatan kita. Ya, dicatatkan 1.010. Kata bank, enggak, lo uangnya masih 1.000. Oh, nggak bisa. Kan janjinya 1.010. Nah, maka apa yang dilakukan oleh bank? Bank menurunkan nilai mata uang yang 1.010 itu menjadi 1.000. Jadi menyamakan nilai uang yang 1.010 menjadi 1.000. Kan jadi turun. Walaupun kita punya uang 1.010, tapi tetap nilainya sama dengan uang 1.000. Gitu. Nah, ini kan jadi inflasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ilustrasi sederhananya.
Bayangkan kalau di dunia ini bank menggandakan uang kita, ya, menciptakan uang-uang baru tanpa dasar yang jelas. Tiba-tiba uang kita bertambah, padahal realnya nggak bertambah. Maka nanti suatu saat selisih catatan keuangan kita dengan uang yang real itu akan sangat jauh selisihnya. Maka kemudian sistem bank kita akan menurunkan nilai uang yang ada di catatan kepada nilai uang yang real, yang sesungguhnya ada. Gitu. Kita bangga mungkin di catatan tabungan kita ada 1 miliar. Padahal sebetulnya di realnya hanya ada 10 juta. Maka yang 1 miliar ini terpaksa diturunkan nilainya menjadi 10 juta. Itulah yang terinflasi kan. Itu akan selalu terjadi karena sistem ribawi itu bunganya masih diterapkan. Maka Allah melarang bunga ini diterapkan karena akan sangat merusak. Nah, apa yang dihalalkan oleh Allah? Jual beli. Berbeda dengan jual beli. Nih, saya contohkan lagi. Saya punya uang 1.000 tadi. Nah, uang 1.000 ini saya buatkan pisang goreng. Bisalah jadi 2 pisang goreng. Kemudian saya jual. Saya jual dengan harga 505 rupiah. Ya, harganya 505 per buah. Saya jual semuanya laku. Maka saya mendapatkan uang 1.010 rupiah. Gitu. Nah, secara nominal sama dengan kalau kita nyimpan uang di bank 1.000, kemudian 1 bulan kemudian menjadi 1.010 rupiah. Jual beli saya punya uang 1.000, saya buat pisang goreng, kemudian saya jual lagi, saya dapat uang 1.010 juga. Nominalnya sama, tapi karena caranya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Gitu. Kalau tadi bunga 10-nya tidak jelas dari mana dan uangnya juga tidak ada, tapi kalau jual beli kita punya uang 1.000, kita buat pisang goreng 2, kembali uangnya ada 1.010, uangnya ada. Jadi yang 10 itu real uangnya. Maka kalau kita catat uang 1.010 ya, dengan realnya tidak ada selisih. Maka dengan jual beli, walaupun nilai akhirnya sama, tapi yang bunga ini kata Allah haram, yang jual beli ini halal. Gitu. Ini luar biasa. Ya. Nah, tapi ya tadi karena orang itu cenderung sudah memilih yang mudah dengan cara bunga, kadang orang malas-malas untuk melakukan aktivitas jual beli. Udah aja simpen di bank, toh sama nanti dapatnya 10 rupiah lebihnya. Daripada kita jual beli, harus beli pisangnya dulu, harus dicampur dengan terigu, harus digoreng dan sebagainya. Nah itu. Akhirnya juga sama kok 10 rupiah hasilnya. Nah ini yang membuat bahaya bunga. Belum lagi secara makro, bunga ini sangat merusak perekonomian dunia. Itu ya. Nah, yang kedua, mengembalikan standar mata uang kepada emas dan perak. Kita ketahui sekarang standar mata uang kita kan kepada dolar. Jadi cadangan devisa kita dolar. Dolarnya sekian, maka rupiah ditak sekian. Nah, kalau Nabi berdasarkan emas perak, maka Nabi membuat mata uang itu dari emas yang namanya dinar, dan kemudian dari perak namanya dirham. Ya, dinar dari emas, dirham dari perak.
Dan dinar dirham itu tidak akan turun nilai mata uangnya. Sekarang begini saya ilustrasikan sederhana juga. Saya punya emas 1 gram. Ya, saya punya emas 1 gram. Nah, 1 gram itu taruhlah sekarang nilainya 600.000 atau 700.000, 600.000 deh. Ya, 600.000. Saya punya emas 1 gram. Pada saat 1 gram emas ini saya bawa ke Amerika, nilai 1 gram emas ini tidak akan turun, pasti sama. Begitu saya tukarkan 1 gram emas di Amerika, sama harganya dengan 1 gram emas di negara manapun. Dibawa ke Malaysia sama 1 gram emas, dibawa ke Inggris sama 1 gram emas. Jadi tidak akan turun. Gitu ya. Berbeda dengan saya bawa uang 600.000. Saya bawa ke Amerika sudah turun nilainya. Saya bawa ke Malaysia turun juga nilainya. Ya. Nah, itulah perbedaan uang kartal dengan kalau emas. Memang mungkin tidak perlu uang kita terbuat dari emas, tidak. Tapi saya akan sangat menghormati, sangat setuju kalau presiden kita mengatakan setiap orang Indonesia yang memegang uang 600.000 dijamin dengan 1 gram emas. Gitu. Maka orang Indonesia kalau membawa uang 600.000 ke negara manapun karena dijamin dengan 1 gram emas, nggak akan turun nilainya. Pasti senilai 1 gram emas kemana-mana. Gitu. Karena ada jaminan dari pemerintah kita. Gitu. Tapi ini memang untuk yang misi yang kedua ini lebih berat dari misi yang pertama. Kenapa ya pemerintah kita harus menyediakan devisa atau cadangan emas sesuai dengan jumlah uang yang beredar di negara kita. Jadi kalau ada cetak uang 600.000 berarti siapkan 1 gram emas. Nambah lagi cadangan emasnya 2 gram boleh. Jadi sudah 200 terus begitu. Ya. Insya Allah itu akan dihargai, mata uang kita ini nggak akan turun tuh nilainya. Baik antar negara ataupun antar masa, antar waktu. Selama dijamin oleh emas, ya udah. Bahkan begini, jangan 600.000. Kata pemerintah kita, orang Indonesia, barang siapa orang Indonesia yang memegang 1 rupiah aja dijamin oleh 1 gram emas. Udah, kemana-mana 1 rupiah itu dihargai. Hanya 1 rupiah. Tapi dijamin oleh negara kita sama dengan 1 gram emas. Wah, udah. Dihargai oleh negara-negara yang lain. Tidak harus 600.000. Gitu. Itu bedanya standar mata uang kalau didasarkan pada emas dan perak. Gitu ya. Nah tapi ini sekali lagi sangat berat. Kenapa? Karena memang pemerintah Indonesia harus menyiapkan cadangan emas, menyimpannya di satu gudang tersendiri, begitu ya. Seperti itulah. Kalau memang tidak dibuatkan uang itu dari emas atau perak. Gitu. Nah itu ya. Tapi itu misi ekonomi Islam itu seperti itu, sebagaimana yang Rasul lakukan. Rasul membuat uang itu dari emas dan perak. Dan sampai saat ini stabil gitu. 1 dinar dan 1 dirham itu nilainya sama. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq pernah membeli ayam yang kualitas bagus dengan 1 dirham, yaitu 1 koin perak. 1 koin perak bisa membeli ayam dengan kualitas bagus. Nah, sekarang 1 koin perak itu harganya kalau dirupiahkan 70.000. Saya punya
1 koin perak. Hari ini, detik ini saya bisa mendapatkan ayam yang kualitas bagus dengan 1 koin perak. Berarti apa? 1 koin perak di masa 14 abad yang lalu tidak turun nilainya, walaupun sekarang itu dijadikan alat pembelian itu. Jadi tidak turun tuh, bahkan berlebih. Sekarang harga ayam yang berkualitas bagus itu ayam kampung itu hanya 50.000 sekiranya. Ada kembalian tuh 20.000. Nah, artinya apa? Sebetulnya harga itu tidak naik kalau standar mata uangnya stabil. Tapi karena standar mata uang kita terus turun karena distandarkan kepada bukan emas perak, maka terus aja turun-turun seolah-olah harga yang naik. Padahal harga itu stabil, nggak akan turun gitu ya. Nah, itulah misi ekonomi Islam ya. Nah, berikutnya misi-misi ini diterapkan dalam lembaga keuangan melalui skema mudharabah, murabah, musyarakah. Memang ya lembaga keuangan syariah kita masih dalam taraf adaptasi begitu ya, untuk menyesuaikan antara sistem ekonomi konvensional pada sistem ekonomi syariah. Masih perlu perjuangan yang luar biasa. Tapi paling tidak dalam lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah sudah mulai menerapkan sistem mudharabah, murabahah, musyarakah. Ya. Ini semuanya dasarnya adalah jual beli. Dasar utamanya jual beli. Tapi kalau mudharabah dengan musyarakah nanti ada sistemnya bagi hasil. Tapi dasarnya tetap jual beli. Nah, karena ini melibatkan dua belah pihak, pengelola usaha dengan pemberi modal. Nanti ada bagi hasil. Kalau murabahah ini murni ini jual beli. Jadi lembaga keuangan sebagai penjualnya, nanti nasabahnya sebagai pembeli. Jadi lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, dan sekarang ini dibolehkan lembaga keuangan syariah menjadi berfungsi sebagai penjual barang. Nanti di pembelinya adalah nasabah. Nah, nanti lembaga keuangan syariah mendapatkan margin dari jual beli ini, dan itu menjadi pendapatan lembaga keuangan syariah. Tidak didasarkan pada bunga sebagaimana bank konvensional. Memang skemanya atau prosesnya ini yang belum memasyarakat, sehingga kadang-kadang masyarakat merasa dipersulit atau diberikan tahapan-tahapan yang lebih rumit ya daripada bank konvensional. Nah, tapi itulah saya katakan tadi, itu masih dalam taraf penyesuaian dan taraf adaptasi dan sosialisasi gitu ya. Nah, kita selaku muslim paling tidak kita sudah mulai beralih kepada bank syariah, nabungnya gitu ya. Kalau nabungnya nanti kita bisa pelajari lah. Ada sistem bagi hasil, ada juga yang wadiah. Wadiah itu hanya nitip saja, tidak ada tambahan dan sebagainya. Udah murni nitip nih, saya punya uang sebelumnya, nitip deh. Nanti kalau saya perlu saya ambil lagi. Nah, itu nitip. Nanti tidak ada imbalan apa-apa. Bahkan tidak ada biaya administrasi segala macam. Tapi ada juga yang bagi hasil, yang sistemnya mudharabah. Nyimpen, nanti bank mengelola dana kita, nanti ada laba yang didapatkan, laba itu bagi hasil dengan nasabah. Nah, gitu ya, sistemnya mudharabah juga. Nah,
Nah, itu nanti akan mendapatkan bagi hasilnya, akan dikenai juga biaya-biaya administrasinya. Nah, itu wajar lah. Nah, itu kita selaku muslim ya mari paling tidak tadi kita beralih nabungnya. Sekarang bank syariah sudah dimergerkan pemerintah, jadi kalau nggak salah Bank Syariah Indonesia atau Bank Islam Indonesia, saya agak lupa lagi. Nah, itu sekelumit ya tentang ekonomi Islam. Barangkali itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.